Ini kehidupan seorang janda desa yang rekap hidup terpencil menyendiri di tengah hutan belantara ya guys ya. Ini kalau boleh tahu nih Mbak Larse ini sudah bersuami, janda atau masih perawan ya? Masih perawan. Wow, mantap seluruh. Ternyata di tengah hutan ini kita menemukan seorang gadis masih perawan. Memang selama pacaran 3 kali Mbak Larse belum pernah kikuk-kikuk. Wah, ini seluruh nih Mbak Larse ditanyain soal ya? hal seperti ini. Malu-malu. Itu mau teh apa Neng? Ini sayur buat bikin. Oh gitu. Ini Hehehe, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Berjumpa lagi pastinya dengan saya Cical Cok ketemu Bandungan. Bagaimanakah kabar Anda? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu terlimpah ketapatnya, selalu dalam lindungannya guys ya. Dan semoga cita-cita kita segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, petualangan alam desaku kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor sebuah rumah terpencil yang dihuni oleh janda tapi sudah berumur sekitar 35 tahunan ya guys ya, yang nekap hidup kecil menyendiri di balik hutan bambu ini guys ya. Soalnya di sini di depan kita yang jalan yang kita lalui berupa hutan bambu yang lumayan luas, dan ini bisa Anda saksikan sendiri ya guys ya. Tak bisa terbayangkan kalau pas waktu malam hari itu seperti apa ya guys ya. Nah, seperti ini penampakannya. Itu di sana juga merupakan sungai dan rumah sang gadis desa tadi ya guys ya, itu kan sudah mulai nampak terlihat atapnya. Nah itu ya guys ya, mana ya, oh itu guys sudah mulai nampak terlihat atapnya kan. Itu kita nanti akan coba eksplor ke sana dan bertanya-tanya mengenai suasana kehidupan di sini, juga rutinitas di sini ya guys ya. Jadinya tetap ikuti dan simak video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dan keseruan lainnya guys ya. Oke, let's go. Wah ini kita juga harus melewati jalan seperti ini ya guys ya, jalan naik turun seperti ini demi sampai ke rumah sang gadis desa yang hidup terpencil di tengah hutan belantara, hutan bambu seperti ini ya guys ya. Jalan ini tak bisa terbayangkan kalau suasana malamnya itu seperti apa ya guys ya. Dekat sungai juga dekat hutan bambu. Ini juga menjelang sore, suara tonggeretnya itu suaranya lebih nyaring ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa nggak takut ya guys ya, sang janda desanya hidup menyendiri di tempat seperti ini. Ini jalannya itu seperti ini ya guys ya, untuk sampai ke lokasi tujuan, ke rumah sang gadis desa ya guys ya, yang sudah siap kawin tapi ternyata belum menemukan jodohnya ya guys ya. Dan ini ya guys ya, setelah kita melewati jalan membelah hutan bambu, turunan hutan bambu, dan menyeberangi sungai, kita harus melewati semak belukar seperti ini. Dan di sini banyak dijumpai bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu ya guys ya, mungkin zaman Belanda. Soalnya bangunannya itu seperti ini. Ini kan bangunannya sangat unik, sangat klasik sekali ya guys ya, bangunan tua yang berada di tengah semak belukar seperti ini guys ya. Ini seperti kampung mati yang berada di Wonosobo Temanggung ya guys ya. Dan konon rumah seorang janda maupun gadis desanya itu berada di seberang sana ya guys ya. Tapi kita juga harus melewati jalan seperti ini dulu untuk sampai ke lokasi tujuan, ke rumah seorang gadis desa, janda desa ya guys ya, yang hidup menyendiri di tempat seperti ini di tengah hutan belantara ya guys ya. Wah, ini bangunannya astagfirullah, saya kira apa ya guys ya, tadi bergerak ternyata sebuah semak belukar ke sini. Tapi juga harus ekstra hati-hati soalnya jalannya itu seperti ini ya guys ya, penuh semak belukar. Dan takutnya ini kan musim hujan, takutnya ada hewan-hewan melata, juga ada hewan-hewan lainnya. Ini bangunannya guys ya. Lain kali kita coba explore ke sini ya guys ya, tapi kita akan fokus dulu ke rumah seorang
janda desa maupun gadis desa ya guys ya, yang hidup menyendiri di tempat seperti ini. Jadinya tetap ikuti dan simak video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya guys. Oke. Jalannya ya Allah. Kok ada ya guys ya kehidupan di tempat seperti ini, apalagi seorang gadis desa maupun janda desa ya guys ya. Oke. Seperti ini penampakannya. Jalan yang harus kita lalui itu naik turun seperti ini ya guys ya. Jadinya harus ekstra hati-hati. Baru mancing pak, baru mancing, baru mancing pak Gen, baru mancing. Oh, oke. Oh, monggo. Nabe tanam napa niki? Oh, ini. Oke. Oh, pemandangan. Kalau rencana niku tengok-tengok, penginggil. Ini kita di sini juga berjumpa dengan sang tetangga Neng siapa ya guys ya, saya lupa. Kita nanti akan coba tanya-tanya guys ya. Rutinitasnya itu seperti ini. Sang gadis desa juga sang tetangganya guys ya, yang berada di tengah hutan seperti ini. Unik tapi langka sekali ya guys ya. Nah, alhamdulillah ya guys ya, setelah kita menempuh perjalanan lumayan melelahkan, kita akhirnya sampai ke lokasi tujuan, ke rumah sang gadis desa yang nekat hidup terpencil di tengah hutan belantara seperti ini ya guys ya. Istimewa loh ini. Ternyata di era teknologi, di era modern, masih bisa kita jumpai kehidupan terpencil menyendiri seperti ini ya guys ya. Dan uniknya guys ya, walaupun terpencil menyendiri seperti ini, tapi bangunannya itu sudah permanen ya guys ya. Kita nanti akan coba tanya-tanya lebih lanjut tentang suasana kehidupan di sini, rutinitas di sini, juga mencari tahu lebih lanjut tentang sang gadis di sana ya guys ya. Kita semakin mendekat ke rumah sang janda desanya ya guys ya. Itu ternyata sang janda desanya sedang berada di teras rumah ya guys ya. Kita akan coba tanya-tanya tentang suasana kehidupan di sini ya guys ya. Sang gadis desa atau janda kita akan coba cari tahu bareng-bareng ya guys ya. Oke. Oh, seperti ini penampakannya. Dengan belakang rumahnya berupa hutan belantara, hutan bambu, juga penuh semak belukar yang mengelilingi tempat tinggal sang gadis desanya ini ya guys ya. Rutinitas kalau sore hari itu seperti ini. Mungkin untuk melepas lelah, habis dari meruput, juga habis dari ladang ya guys ya. Rutinitas sang gadis desa Mbak Sularsih tadi. Tak bisa terbayangkan waktu suasana malamnya itu seperti apa ya guys ya. Lagi menyendiri di tengah hutan belantara seperti ini. Dan sekelilingnya itu seperti ini. Bisa Anda lihat sendiri, berupa tanaman yang tumbuh subur ya guys ya. Wah, ini kita di sini juga menjumpai seorang janda yang akan kita explore guys ya. Ini rumah sang jandanya. Ternyata sang jandanya sedang melepas lelah di teras rumahnya. Ini entah ini gadis atau janda nih yang lagi duduk menyendiri di atas rumput. Wow. Maaf nih kalau boleh tahu nih, dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Sularsih. Oh, Mbak Sularsih. Biasa dipanggil dengan Mbak Sul atau Mbak Larsih? Larsih aja. Oh, Mbak Larsih aja. Mau tanya nih kalau boleh, Mbak Larsih ini tinggal di sini dengan siapa ya? Saya tinggal sendiri. Oh, sendiri. Lah maaf, bapak ibu Bapak Ibu merantau. Oh, merantau. Ya. Ini kalau boleh tahu nih, Mbak Larsih ini sudah bersuami, janda atau masih perawan ya? Masih perawan. Wow, mantap seluruh. Ternyata di tengah hutan ini kita menemukan seorang gadis masih perawan. Kalau boleh tahu nih, sekarang Mbak Larsih umurnya berapa ya? 41. Oh, 41. Kok belum bersuami itu alasannya kenapa Mbak? Saya udah 3 kali pacaran, ditinggal terus.
Oh gitu. Alasannya nggak tahu. Oh berarti njur Mbak Larsih ini trauma. Trauma. Iya. Oh ini tapi seandainya ada perjaka duda atau cowok-cowok yang mau menghalalkan Mbak Larsih, bisa nggak Mbak? Bisa. Oh bisa. Syaratnya apa itu biasanya? Syaratnya ya datang ke rumah saya ini. Oh Ke gitu. daerah sini gitu. Oh iya 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 iya. Kalau kesibukan sehari-hari Mbak Larsih apa ya? Arit, ambil rumput. Oh berarti Mbak Larsih punya ternak kambing atau sapi Mbak? Sapi sama kambing. Wow mantap mantap. sekali sedulur. Ternyata di desa terpencil ini kita menemukan sosok gadis masih perawan walaupun berusia 41 tahun. Dan katanya ini Mbak Eni lagi mencari jodoh sedulur. Jadi bagi ada yang berminat untuk menghalalkan Mbak Larsih bisa langsung komen-komen saja sedulur. Iya. Mbak Larsih, ini kan Mbak Larsih sudah umur 41 tahun, Iya. belum menikah. Mm-mm. Nah, kenapa kok Mbak Larsih itu belum menikah dan trauma dengan laki-laki ya? Itu mas, masalahnya saya 3 tahun ya pacaran. Iya. 3 kali dengan laki-laki pacaran. Terus itu nggak ada yang Jadi itu Pak. jadi. Oh gagal terus berarti ya? Gagal. Oh Udah sebar undangan, tapi itu mas. masih 3 lari pokoknya langsung laki-lakinya kabur gitu Pak? ya. Ini saya juga ikut prihatin Mbak ya dengan kisah hidup Mbak Larsih. Nah, apabila ada cowok-cowok yang ingin menghalalkan Mbak Larsih itu pasti ada kesempatan nggak Mbak? Kalau ada yang serius gitu, maksudnya nggak pacaran, pengen nikah gitu. Ya sih nggak apa-apa, tapi kalau pacaran aja nggak. Oh Stres. Soalnya aku sudah trauma pacaran. harus langsung siap kawin gitu Pak ya? Iya mas. Oh Datang ke orang tua saya. Nanti kalau udah pulang dari orang tua saya kalau udah pulang dari merantau di Kalimantan. oh gitu. Tadi kan Mbak Larsih cerita sudah pernah pacaran 3 kali. Ini maaf kita mau bertanya. Memang selama pacaran 3 kali Mbak Larsih belum pernah kikuk-kikuk. Hmm, Wah ini seluruh nih Mbak Larsih ditanyain soal gimana ya? hal seperti ini. Malu-malu. Belum Oh. sampai saat ini saya jadi lupa gimana sih. Saya nggak tahu itu kikuk itu apa. Oh gitu, berarti walaupun di usia 41 tahun seperti ini bisa dibilang Mbak Larsih masih perawan ya? Ya asli, Wow. original. Oh bawaan pabrik ya guys ya? Iya. Ternyata Mbak Larsih masih perawan seluruh. Bagi yang mau menjebol gawangnya Mbak Larsih ini bisa langsung komen seluruh. Oh seperti ini penampakan suasana kehidupan yang hidup terpencil menyendiri di tengah hutan belantara. Ini pupuknya. Seperti ini. Itu kayunya berarti mengambil dari tengah hutan sana Neng. Oh itu ya, dari tengah hutan sana ya guys ya. Oh sendirian loh. Oh sangat berani sekali. Ini untuk penerangan malam hari itu biasanya pakai apa Neng? Pakai tungku kayu tuh jarang nggak ada listriknya ini berarti. Oh belum ada listrik ya guys ya ternyata. Ini. Kalau malam pakai tungku kayu itu. Oh gitu. Nyalain kayu. Sangat tradisional sekali ya guys ya, kehidupannya itu seperti ini. Ternyata janda desa ini hidup terpencil menyendiri tanpa listrik ya guys ya. Masya Allah subhanallah, istimewa sekali. Ya ternyata di atas rumah Mbak Sulasih ini ada sebuah sumur, tapi sudah lama tidak difungsikan ya guys ya. Soalnya ini mungkin gara-gara sudah tidak terawat, soalnya sudah ditinggal orang tuanya atau gimana saya kurang tahu. Penampakannya itu seperti ini. Ini mungkin juga sumur peninggalan zaman dulu ya guys ya ini. Airnya sangat melimpah sekali ya guys ya. Ini padahal kedalaman sekitar 2 meter saja, tapi sudah mulai nampak terlihat airnya guys ya. Ini juga ada pengereknya. Ini tidak berfungsi ya guys ya. Makanya Neng Sulasih tadi memilih mencuci maupun mandi di sungai di bawah sana ya guys ya. Sungai yang kita jumpai pas awal video tadi. Ini hasil keringat kerja aku. Jadi
uangnya aku transfer ke orang tua. Terus sekarang dioper orang tua yang merantau. Oh gitu. Jadi aku yang kelola. Oh berarti yang bangun rumah ini Mbak Lasih Iya, hasil dari kerja saya. Terus sekarang diteruskan sama orang tua. Dia yang kerja. berarti ini orang tua Mbak Lasih semua ada di Kalimantan Merantau. transmigrasi ya. Iya. Berarti Mbak Lasih di sini sendirian. Iya. Lasih kok di sini nekat hidup menyendiri dan sendirian. Apakah nggak ada rasa takut atau gimana, Mbak? Atau Masalah ini kesepian gitu. terpencil, lokasinya jauh dari perkampungan ya. Bisa dibilang rumah terpencil, Mbak ya. Memang saya sempat takut karena ini kan jauh dari Tetangga itu ya. tetangga, juga gak ada rumah gitu kan, jadi ke pasar jauh, kemana-mana jauh. Sempat pertama ya takut waktu saya pulang dari merantau, tapi setelah udah terbiasa ya biasa aja. Oh. Ini kelihatannya belakang rumah Mbak Lasih kok sungai ya suaranya ya? Ya, Sungai. suara sungai. Oh itu kalau Mbak Lasih kalau mandi apa di sungai itu? ya di sini. Di sungai masih alami, Mbak ya di sini. Nah oke guys ya, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan, dan dapat menjadikan tontonan yang menarik untuk Anda semua ya guys ya. Dan bagi Anda semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dan keseruan lainnya guys ya. Dan semoga dengan adanya video ini juga dapat menghibur jenengan semua, baik yang bekerja di luar kota, luar negeri maupun luar daerah ya guys ya. Saya tutup saat ini. Terima kasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.